Pemirsa, pasca penemuan jasad korban pembunuhan di sebuah kontrakan Kota Depok, Kepolisian Sektor Nanggung bersama tim Polres Depok dan Polda Metro Jaya menangkap pelaku lainnya. Polisi dibantu warga menggali jasad korban pembunuhan yang terkubur di lahan kosong Kampung Gunung Dahu, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Dalam sebuah video rekaman warga, nampak polisi sedang membawa salah satu orang pelaku yang diduga menjadi pelaku pembunuhan yang jasadnya dikubur di bawah lantai di sebuah kontrakan di Depok dan Nanggung. Polisi berhasil menemukan satu jasad lagi di lahan kosong di Kampung Gunung Dahu Cibayit, Desa Bantar Karet, Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Hal itu dibenarkan Kapolsek Nanggung Ibtu Dedi Hermawan bahwa betul ada satu jasad yang telah ditemukan di sebuah lahan kosong di sebuah perbukitan di Kampung Gunung Dahu Cibayit, Desa Bantar Karet. Sebelumnya, polisi pun berhasil mengungkapkan jasad yang terkubur di bawah lantai di sebuah kontrakan di Depok. Tak hanya satu jasad di Nanggung Bogor, satu jasad terkubur di lahan kosong pun berhasil ditemukan. Sementara pelaku berjumlah 2 orang berinisial J dan K merupakan warga Nanggung. Kini kasus itu pun ditangani pihak kepolisian. Itulah kemudian menurut alasan saat ini dari tersangka, itulah alasan dia melakukan pembunuhan terhadap kakak. Tapi akan kita dalami lebih lanjut setelah melakukan pemeriksaan lebih dalam lagi. Ya. Ada hal yang mencengangkan rekan-rekan setelah kasus pertama terungkap, ya, kebetulan tidak jauh dari lokasi. Memang beberapa saat yang lalu ada laporan orang hilang. Kemudian kita telusuri atau kita dalami keterangan dari tersangka, benar ternyata orang hilang tersebut juga merupakan korban pembunuhan dari tersangka yang kita tangkap ini bersama seseorang satu. Dan sekarang untuk peristiwa yang kedua sedang proses, ya, karena setelah ditunjukin lokasi tempat dimakamkan yang disembunyikan mayatnya, sedang proses penggalian. Diperkirakan jasad terkubur sudah hampir 3 bulan. Terlihat dari kondisi jasad yang sudah membusuk dan sudah mengeluarkan bau tak sedap. Sementara itu jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk dilakukan otopsi. Dari Depok dan Bogor, Jawa Barat, Meli Kasna, Eko Hadi, TV One mengabarkan. Untuk mengetahui informasi lebih lanjut terkait pembunuhan berencana ini, kita sudah terhubung dengan Kapolres Kota Depok AKBP Made Bayu Suta. Selamat siang Pak Made. Selamat siang Mbak Yoni. Baik, apa jadi kaitannya antara jasad yang ditemukan pertama dan jasad yang ditemukan kedua dengan pelaku ini, Pak? Jadi kaitannya untuk yang pertama itu kejadian pada bulan Agustus 2020 di wilayah Bogor, Nanggung, Mbak, di Porong. Itu yang pertama. Yang kedua itu di wilayah Sawangan, Mbak, di wilayah Depok. Ini jasad pertama dan kedua ini ada hubungan saudara atau hubungan pertemanan, Pak? Hubungan pertemanan, Mbak, hubungan pertemanan antara korban, saudara M. Saifuddin dan saudara Dedi itu saling kenal dengan tersangka. Kejadian sendiri berawal seperti apa, Pak, sih yang diceritakan dari pelaku sehingga akhirnya tega menghabisi nyawa 2 temannya tersebut? Untuk kejadian yang di Sawangan di daerah Depok, kronologisnya awalnya yaitu tersangka saudara Juwana seringkali dimarah-marah oleh kakaknya korban si Dedi. Pertama, yang kedua, saudara tersangka Juwana memiliki pacar yang ingin menikah dengan saudara Juwana. Karena kakaknya saudara Dedi korban tidak mau menikah, akhirnya saudara Juwana berdiskusi dengan kakaknya Dedi. Bagaimana kalau abang nikah dulu, nanti biayanya kita tanggung bersama-sama. Tapi kakaknya tidak terima, langsung marah-marah dan memaki-maki tersangka. Karena merasa sakit hati dan tidak terima, akhirnya tersangka saudara Juwana memiliki niat untuk membunuh kakaknya tersebut. Memang sosok dari pelaku ini seperti apa ya, Pak? Mengingat
ada 2 kasus pembunuhan berbeda dilakukan oleh pelaku sendiri. Untuk kasus yang pertama yang di Bogor itu, yang pertama pada bulan Agustus 2020, karena korban atas nama M. Sarifudin datang ke rumah kediaman saudara Johanna di Bogor. Kemudian mengajak ke rumah kosong kurang lebih 200 meter dari rumah. Di sana korban saudara M. Sarifudin mencoba untuk merayu, membujuk tersangka Johanna untuk melakukan hubungan intim sesama jenis. Di sana tersangka saudara Johanna tidak terima, akhirnya mengambil barang yang ada di sana berupa knalpot bekas yang ada di rumah kosong tersebut dan memukul di bagian kepala, badan korban. Ini kan diketahui korban ada yang sudah terkubur selama 3 bulan ya Pak ya, berarti sudah lama sekali. Selama 3 bulan itu pelaku ini melakukan apa? Apakah beraktivitas seperti biasa atau bersembunyi? Mereka si tersangka melakukan aktivitas di Depok. Mereka jualan bakso dengan kakak kandungnya korban di Egy. Aktivitasnya berjualan bakso. Sejauh ini penyelidikan seperti apa Pak? Sejauh ini sudah kita tangkap. Saudara Johanna sebagai tersangka sudah kita amankan di Polres, sekaligus kita akan kembangkan kembali, kita investigasi kembali termasuk saksi yang ada. Baik, terima kasih Bapak Kasat Reskrim Polres Metro Depok, Bapak AKBP Made Bayu Suta. Selamat siang, terima kasih Pak. Sama-sama Mbak, terima kasih.